Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu WebKit View. WebKit View adalah merupakan sebuah komponen penting di dalam pengembangan interface pengguna yang nantinya memungkinkan kita untuk menampilkan informasi secara interaktif dan menarik. Nah, hari ini kita akan membahas berbagai macam jenis WebKit dan cara penggunaannya serta praktikum dan bagaimana kita akan mengimplementasikan di dalam sebuah aplikasi. Nah, mari kita mulai dengan pemahaman dasar tentang apa itu Webkit dan bagaimana fungsinya dari masing-masing di dalam pengembangan aplikasi nantinya. Oke, nah, WebView ini merupakan suatu elemen grafis ya di dalam pengembangan aplikasi Android yang nanti berperan sangat penting di dalam menghadirkan antarmuka pengguna atau UI ya, yang bersifat interaktif dan inovatif. Nah, untuk di WebKit View ini merupakan sebuah blok bangunan visual ya, yang nanti memungkinkan si pengembang untuk menampilkan berbagai macam atau jenis ya yang jenis informasi dan menerima input dari si pengguna. Nah, Backend View nantinya akan membantu di dalam pengambilan sebuah informasi ya kepada si pengguna atau nanti menangkap input dari si pengguna atau si user. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sering digunakan ya. Itu ada meliputi tombol, kemudian text field, kemudian image view dan checkbox. Itu merupakan salah satu komponen dari View yang sering digunakan di dalam sebuah aplikasi Android. Nah, di sini ada beberapa komponen yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Itu ada yang pertama ada text view, kemudian ada edit text, lalu ada button, kemudian ada radio button, rating bar, dan image button, dan terakhir adalah checkbox. Nah, jadi ada 7 komponen yang akan kita bahas ya pada pertemuan untuk hari ini. Oke, yang pertama adalah text view ya. Nah, text view ini merupakan sebuah widget ya yang nanti akan digunakan untuk menampilkan sebuah teks di layar aplikasi. Nah, ini ya widget ini yang paling dasar ya nantinya untuk menampilkan sebuah informasi ya kepada si pengguna. Nah, untuk menggunakan text view kita bisa ya mengaplikasikan beberapa atribut yang penting yang bisa kita gunakan dan dia memiliki beberapa fungsi ya atau perannya ya dalam penggunaan text view. Nah, yang pertama ini ada text view ID. Nah, text view ID ini akan digunakan nantinya untuk memberikan sebuah identitas yang unik ya pada setiap elemen text view pada sebuah activity atau layout ya. Jadi sangat penting ya text view ini dalam pengembangan sebuah apa namanya text view ID. Nah, di text view ID ini ya, dia nantinya ada beberapa poin yang paling penting di dalam text view. Yang pertama, dia akan membedakan setiap review. Maksudnya adalah di dalam satu activity mungkin kita sering kali ya ada banyak menemukan beberapa elemen teks ya yang nanti akan perlu ditampilkan. Misalnya untuk sebuah judul, lalu ada deskripsi dan sebuah label. Nah, ID ini nantinya bersifat unik ya pada setiap text view yang akan memastikan bahwa setiap teks ini memiliki sebuah identitas tersendiri ya sehingga nanti aplikasi dia akan tahu betul ya elemen mana yang dimaksud ketika ada sebuah pengaturan atau perubahan yang harus diterapkan. Lalu yang kedua, dia untuk menghindari terjadi suatu konfliknya. Maksudnya adalah dengan kita memberikan sebuah ide yang unik, ya nanti kita akan menghindari sebuah konflik atau sebuah kesalahan ya di dalam mengidentifikasi elemen saat aplikasi akan berjalan. Nah, apabila ya jika tidak ada sebuah ide ya atau ide tersebut sama maka untuk beberapa elemen aplikasi mungkin akan mengalami kesulitan atau nanti menentukan elemen mana yang akan diakses atau dimodifikasi. Ini nanti akan berpotensi menyebabkan sebuah error. Jadi ini ya, jadi kalau kita membuat sebuah ini kita harus unik ya. Harus unik, tidak ada boleh yang sama antara satu sama yang lainnya. Kemudian nomor tiga adalah memudahkan pengaturan layout dan desain. Nah, di ID ini dia akan memudahkan kita ya untuk mengelola dan mengatur tata letak teks di dalam sebuah aplikasi. Misalnya dengan ID kita bisa mengatur ya posisi elemen relatif terhadap elemen lainnya sehingga nanti lebih mudah untuk membuat tampilan yang rapi ya dan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita dapat mengatur suatu text view itu agar tampil di bawah tag view lainnya menggunakan ID ataupun di dalam XML yang lainnya. Kemudian yang kedua ada tag view text. Nah, tag view text ini merupakan salah satu elemen penting yang di dalam pengembangan sebuah aplikasi Android ya, yang nanti akan berfungsi
untuk menampilkan teks di layar. Nah, di sini ada beberapa ya, beberapa fungsi dari text view teks ya. Yang pertama adalah dia akan menampilkan sebuah teks. Nah, text view digunakan nanti untuk menampilkan sebuah output ya berupa teks kepada si pengguna. Nah, ini biasanya berupa seperti label, kalau ada instruksi atau informasi lainnya yang perlu disampaikan ke apa dalam bentuk teks. Kemudian yang kedua, ini ada pengaturan tampilan teks. Nah, nanti kita dapat mengontrol ya bagaimana teks tersebut akan ditampilkan dengan menggunakan berbagai atribut pada text view seperti ada ukuran font, kemudian ada warna dan gaya ya atau style. Nah, ini nantinya akan memungkinkan pengembang ya untuk menyesuaikan tampilan teks yang sesuai dengan desain aplikasi. Jadi kalau adik-adik misalnya mau merancang suatu aplikasi, kita bisa menyesuaikan seperti apa fontnya, kemudian seperti apa warnanya, dan seperti apa stylenya untuk menarik si user ya atau si pengguna untuk menggunakan aplikasi yang kita rancang. Kemudian yang ketiga adalah mendukung berbagai format teks. Nah, TextView ini juga ya nantinya akan mendukung penggunaan berbagai format teks, ya. Termasuk itu ada teks ya yang dapat diperkaya dengan berbagai gaya ya atau span. Nah, sehingga nantinya memungkinkan untuk menampilkan teks dengan variasi yang lebih menarik gitu ya. Kemudian yang keempat adalah interaksi dengan si pengguna. Nah, meskipun text view ya umumnya digunakan untuk menampilkan sebuah teks, dia juga dapat ya diatur untuk merespon interaksi si user atau si pengguna. Seperti misalnya kita dapat mengklik teks ya untuk melakukan tindakan tertentu nantinya. Oke, kemudian kita masuk ke text view color. Nah, text view color ini ya di dalam Android Studio dia berfungsi nantinya untuk mengatur warna teks yang akan ditampilkan di dalam sebuah komponen text view. Yang pertama ya, pertama dia akan meningkatkan sebuah estetika UI ya. Nah, nantinya warna teks ini yang tepat ya dapat nanti membuat antarmuka si pengguna ya, nah atau UI ini lebih menarik dan sesuai dengan tema aplikasi. Nah, untuk penggunaan warna yang harmonis ya dapat meningkatkan daya tarik visual dari aplikasi yang kita rancang. Kemudian yang kedua, menandai sebuah informasi penting. Kita dapat juga ya menggunakan suatu warna nanti untuk menandai sebuah informasi penting ya atau status tertentu. Misalnya gini, teks berwarna merah ya kita dapat menunjukkan suatu kesalahan. Sementara kalau teks hijau kita dapat menunjukkan suatu keberhasilan. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari text view color ya. Kemudian nomor tiga adalah penggunaan resource warna. Nah, kemudian kita juga dapat mengatur warna teks yang melalui perintah di Java ya. Java kita bisa menggunakan file color.sl yang nanti akan memungkinkan pengelolaan warna secara terpusat ya, dan nanti juga memudahkan perubahan warna di seluruh aplikasi. Nah, kita juga dapat menggunakan kode warna langsung ya, seperti misalnya um, hashtag ya, hashtag FFF nanti akan mengatur pengaturan yang lebih spesifik ya. Jadi kita bisa mengubahnya menggunakan yang tadi ya ada hashtag FFF atau F00 dan lain sebagainya ya untuk penggunaan warna. Lalu ada text view size. Nah, ini adalah di dalam Android Studio dia akan berfungsi ya untuk mengatur ukuran dari teks yang akan ditampilkan di dalam sebuah komponen text view. Nah, text view set ini akan memiliki beberapa fungsi ya dari pengurutan ukuran teks. Yang pertama adalah dia akan menentukan keterbacaan. Nah, maksudnya adalah ukuran teks yang tepat ini sangat penting ya untuk memastikan bahwa informasi yang ditampilkan itu mudah dibaca oleh si pengguna. Nah, kalau misalnya teks terlalu kecil mungkin akan sulit dibaca ya, sedangkan teks yang terlalu besar juga dapat mengganggu tata letak dari aplikasi yang akan kita rancang. Jadi nanti akan disesuaikan saja kebutuhannya kapan kita harus menggunakan teks yang besar atau kapan kita harus menggunakan teks yang kecil ya. Kemudian nomor dua, responsif terhadap berbagai ukuran layar. Nah, dengan mengatur ukuran teks ya secara dinamis, nanti kita dapat memastikan bahwa teks ini tetap terlihat baik ya di berbagai ukuran layar dan resolusi perangkat. Nah, ini sangat penting ya nantinya untuk pengalaman si user ya yang konsisten di berbagai perangkat. Jadi kita akan menyesuaikan dengan berbagai jenis apa ya jenis layar dari HP ya baik itu ada yang HP yang kurang kecil, sedang dan menengah. Jadi kita buat ukuran itu menyesuaikan dengan HP si user. Lalu ada ketiga ya meningkatkan sebuah estetika UI ya. Nah, nanti di sini akan mengatur urutan teks ya. Nanti dapat membantu menciptakan tampilan ya yang lebih
seimbang dan menarik secara visual. Nah, ukuran ini akan bervariasi ya, nantinya dapat digunakan nanti untuk menekankan elemen tertentu, misalnya seperti judul atau informasi yang penting yang lainnya yang dibutuhkan di aplikasi yang akan kita buat ya, untuk membantu si user untuk memahami aplikasi apa yang akan kita buat ya, atau informasi apa yang terkandung di dalam aplikasi yang kita rancang. Lalu yang ke berikutnya ya, ini ada take view appearance ya. Nah, ini di dalam Android Studio ya, dia memiliki fungsi ya nantinya untuk mengatur gaya dan tampilan suatu teks yang akan ditampilkan di dalam komponen take view. Nah, take view ini akan digunakan ya untuk heading atau subheading. Nah, dia juga memiliki beberapa peran ya atau fungsi di dalam pengaturan yang ini. Yang pertama, dia dapat mengubah ukuran dan gaya teks ya. Nah, dengan menggunakan nanti kita bisa menggunakan atribut text appearance ya. Kita nanti dapat mengubah baik itu ada ukuran, kemudian ada jenis huruf dan gaya teks ya seperti kayak huruf tebal, kemudian atau huruf miring ya yang akan digunakan di dalam text view. Dan nanti ini akan membantu ya untuk menciptakan sebuah hierarki visual ya, yang jelas dalam interface si pengguna nantinya. Kemudian yang kedua, dia akan menerapkan sebuah tema desain material. Nah, untuk textile ini nanti akan memungkinkan kita ya untuk menerapkan gaya yang lebih konsisten dengan tema desain material yang akan digunakan di dalam sebuah aplikasi. Dan nanti ini akan memastikan bahwa tampilan teksnya akan selaras ya dengan elemen UI yang lainnya. Jadi nanti akan memudahkan ya si pengguna lebih 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 enak ya untuk menggunakan aplikasi yang akan kita rancang nantinya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan sebuah keterbacaan. Nah, dengan mengatur gaya teks ya nanti kita dapat meningkatkan keterbacaan sebuah konten. Misalnya kita menggunakan ukuran teks yang lebih besar ya untuk sebuah judul atau ukuran kecil ya untuk konten yang dapat membantu pengguna memahami sebuah informasi ya dengan lebih baik ya. Itu darinya peran dari text view appearance ya. Kemudian ada text view style. Nah, di dalam Android Studio nantinya ini akan berfungsi ya untuk mengatur gaya teks yang ditampilkan di dalam komponen text view. Nah, di sini text view style ini ada beberapa fungsi utama ya. Yang pertama adalah dia akan menentukan sebuah gaya teks. Uh, Atribut Android style ya. Text style nanti akan memungkinkan kita untuk mengatur gaya teks ya menjadi sebuah huruf itu ada normal, kemudian bold atau italic. Dan nanti ini akan membantu ya untuk memberikan penekanan pada teks tertentu ya seperti judul atau informasi penting yang lainnya. Lalu ada kedua meningkatkan keterbacaan ya. Nah ini nantinya dengan menggunakan style yang berbeda ya atau kayak yang berbeda nanti kita dapat ya untuk meningkatkan sebuah keterbacaan teks. Misalnya teks yang dicetak tebal dapat menarik perhatian ya si user ya atau sementara teks miring yang nanti dapat digunakan untuk menandai istilah atau sebuah kutipan. Kemudian yang berikutnya ada text view tipe space ya. Nah ini nanti akan berfungsi ya untuk mengatur jenis font yang digunakan yang di dalam sebuah komponen text view. Nah di text view tipe space ini dia memiliki fungsi utama ya dari pengaturannya. Yang pertama itu ada memilih jenis font. Dan nantinya ya dengan atribut Android tipe face nanti kita dapat memilih jenis font ya bawaan seperti itu serif kemudian sans serif atau Times Roman ya nantinya kita juga dapat memberikan sebuah karakteristik ya visual yang berbeda pada stack ya sesuai dengan tema aplikasi ya atau program yang ada yang akan dikembangkan. Kemudian ada customisasi font ya. Nah, kita juga dapat ya menggunakan font ya, font yang di luar dari Android Studio yang nanti akan menambahkan file atau font tersebut ya ke dalam sebuah folder res atau font dan nanti akan mengatur jenis font tersebut ke dalam sebuah text view ya. Nah, jadi kita ini ya dapat yang pertama ya kita dapat menentukan font yang sudah ada bawaan dari Android Studio atau kita dapat mengunduh font dari luar Android Studio kita kemudian kita upload ya kita upload ke dalam folder ya sesuaikan dengan font apa yang kita download ya atau yang kita inginkan nanti kalau misalnya ada dia tidak inginkan font yang ada di Android Studio kita dapat mengunduhnya ya kemudian kita upload lagi ke dalam sebuah folder atau res font ya nantinya. Kemudian ada text view alignment. Nah, ini digunakan nantinya ya atau berfungsi untuk mengatur posisi teks ya di dalam sebuah komponen view. Yang pertama dia ya, yang pertama ini ya mengatur posisi teks. Nah, nantinya dengan menggunakan atribut Android Gravity ya nanti kita dapat menentukan
bagaimana teks ini akan diposisikan di dalam sebuah text view. Dan nanti kita juga bisa ya memilih untuk menjelaskan ya teks itu apakah dia kita akan bikin ke arah kiri, kemudian tengah atau ke kanan ya. Ini nanti akan membantu dalam menciptakan tata letak yang lebih teratur ya atau estetis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan hierarki secara visual. Nah, dengan mengatur sebuah alignment nanti kita dapat menciptakan ya sebuah hierarki yang visual yang jelas ya di dalam interface si pengguna. Misalnya judul ya kita dapat diselaraskan di tengah atau untuk menarik perhatian ya. Sementara konten yang lainnya kita dapat diselaraskan ke kiri ya untuk memberikan sebuah struktur yang lebih baik. Gitu. Oke, kemudian ini ada tag view gambar ya. Nah, tag view gambar ini kita juga dapat menambahkan ya beberapa gambar ke dalam tag view ya. Nantinya caranya cukup gampang, nanti si adik bisa mencobakannya. Nah, caranya ini ya, silakan nanti kopikan gambar ya atau icon pada folder drawable di Android Studio ya. Atau juga bisa menggunakan sebuah icon default ya yang sudah tersedia pada Android Studio. Nah, atribut Android Drawable Live ini akan digunakan nantinya untuk memasukkan sebuah gambar ya. Nanti tinggal disesuaikan saja ikonnya dan akan ditempatkan di sebelah mana ya. Jadi di Android ini dia sudah ada apa ya ikon ya yang sudah apa ya sudah disediakan ya. Nanti kalau misalnya ada di tidak dan cocok, adik bisa mengunduh ya atau mendownloadnya kemudian masukkan gambarnya pada folder drawable ya untuk memasukkan ikon yang baru nantinya. Oke, kemudian kita masuk ke poin kedua ya. Poin kedua ini membahas tentang edit text. Nah, edit text ini merupakan suatu komponen ya, komponen dari UI yang akan digunakan di dalam aplikasi Android ya untuk memungkinkan si user ya memasukkan dan mengedit sebuah teks. Nah, komponen ini nantinya sangat penting ya di dalam sebuah pengembangan aplikasi ya karena nanti akan memberikan cara yang interaktif bagi si pengguna ya untuk berkomunikasi dengan sebuah aplikasi, baik itu melalui pengisian form atau formulir, lalu pencarian informasi atau uh, pengiriman pesan. Nah, dengan adanya edit tag nanti pengguna ya dapat dengan mudah untuk memberikan sebuah input yang diperlukan ya, yang dapat diproses lebih lanjut oleh si aplikasi. Nah, di edit tag ada beberapa atribut ya yang paling penting yang sering digunakan ya oleh si programmer untuk membuat aplikasi. Nah, yang pertama itu ada Android Hit. Nah, yang ini ya maksudnya adalah tetap berfungsi ya sebagai teks yang ditetapkan di dalam Android Hit ya yang akan memberikan sebuah informasi yang jelas ya kepada si pengguna tentang data yang harus mereka masukkan. Misalnya seperti ini ya, jika hitnya adalah masukkan nama maka si pengguna nanti akan memahami ya bagaimana mereka perlu mengetikkan nama mereka ya di dalam edit edit tag tersebut ya nantinya akan membantu menciptakan sebuah interface yang lebih user friendly ya dan mengurangi kemungkinan kesalahan input yang mungkin adik pernah melihatnya ya kalau kita membuka aplikasi itu ada tulisan di dalam textbook ya textbook itu ada tulisannya kayak abu-abu gitu ya untuk menandakan apa yang harus kita isi ya seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan apa yang harus kita isi. Kalau nama ya kita isikan dengan nama. Kalau misalnya tanggal lahir kita isikan dengan tanggal lahir ya. Itu untuk memudahkan si pengguna ya akan mengetahui oh kolom ini dia isinya untuk ini gitu ya. Lalu kedua, ini adalah Android input type. Nantinya ini akan menentukan ya beberapa jenis input, misalnya itu ada teks, kemudian angka, lalu ada email, password dan lainnya. Nah, nantinya ini akan mengubah ya tampilan keyboard yang muncul ya. Contohnya misalnya jika kita ingin mengatur sebuah Android input tipe ya ke email, maka keyboard yang muncul akan menampilkan karakter yang lebih relevan ya, yang nanti akan memasukkan alamat email seperti simbol dan simbol titik ya, atau juga bisa kita input ya diharapkan berupa angka ya mengatur atribut input ke tipe tipe number ya yang nanti akan memastikan bahwa pengguna hanya dapat memasukkan karakter numerik ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan karakter khusus ya untuk menandakan simbol apa yang harus kita isi ya pada textbook tersebut ya atau di edit text tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Android apa nih namanya Max ya. Android Max ini akan digunakan nantinya dia membatasi jumlah karakter ya, karakter maksimum yang bisa dimasukkan ke apa ya, dimasukkan pengguna ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jika kita ya atau si pengguna yang memasukkan nomor telepon ya yang terdiri dari 10 digit maka kita dapat ya menetapkan Android Max Select ya dengan 10 atau kita juga bisa
ketikan ya, atau ketika si pengguna mencoba untuk memasukkan lebih banyak karakter ya daripada yang diizinkan. Aplikasi dia akan secara otomatis untuk menolak inputan tambahan ya. Jadi kalau misalnya kita bikin ya dengan maksimal ukurannya apa maksimal angka yang bisa diinput itu adalah 10. Jadi si user dia akan memasukkan angka sejumlah 10. Jadi kalau lebih dari 10 dia tidak akan tersimpan ya atau nanti bisa muncul sebuah notif ya data yang dimasukkan melebihi dari karakter yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah Android Text. Nah, ini biasa digunakan nantinya untuk menetapkan sebuah teks awal ya yang akan ditampilkan di dalam edit text. Nah, saat aplikasi pertama kali dijalankan itu ya, nanti si apa ya, nantinya ini sangat berguna ya jika kita ingin menampilkan sebuah nilai default ya atau informasi yang relevan bagi si user atau si pengguna. Misalnya seperti ini ya, contohnya jika kita ingin ya nantinya untuk meminta si pengguna ya untuk mengedit nama mereka, maka kita dapat mengatur Android test ke nama awal yang nantinya memberi memberitahu ya si pengguna bahwa mereka dapat memodifikasi informasi tersebut ya atau bisa juga digunakan untuk mengisi edit text dengan nama yang sudah ada seperti saat kita mengedit informasi pengguna yang telah tersimpan sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya adik-adik semua sudah registrasi ya registrasi kemudian tiba-tiba di jalan pengen merubah datanya kita bisa mengubah datanya ya. Itu dia fungsi dari Android Text ya. Kita masuk ke poin ketiga mengenai Buton. Buton merupakan sebuah widget yang digunakan untuk membuat tombol interaktif. Nah, ketika pengguna akan mengklik sebuah tombol, maka aksi tertentu dapat dijalankan. Nah, di sini untuk Buton terdapat beberapa atribut penting ya. Yang pertama, ini ada mengenai tentang Android Text ya. Nah, ini biasanya digunakan nantinya untuk menetapkan sebuah teks yang akan muncul di dalam sebuah tombol. Dan nantinya dia akan memberikan sebuah informasi kepada pengguna ya tentang tindakan yang akan dilakukan saat tombol tersebut akan ditekan. Misalnya dengan teks klik saya. Dan nantinya pengguna akan tahu ya bahwa mereka perlu mengklik tombol tersebut untuk melanjutkan ya ke langkah berikutnya atau untuk melakukan suatu aksi nantinya. Lalu yang kedua ada Android on click. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk menghubungkan tombol ya dengan fungsi tertentu dalam coding Java kita nantinya. Nah, ketika si pengguna atau user mengklik tombol maka metode yang ditentukan akan dieksekusi. Kemungkinan kita juga akan menjalankan logika tentu ya, seperti menampilkan pesan, kemudian memulai akses baru atau memproses suatu data. Misalnya jika kita memiliki metode yang bernama tombol diklik ya, di dalam kelas aktivitas kita, maka nanti setiap kali tombol tersebut diklik, maka metode ini akan dipanggil secara otomatis. Kemudian yang ketiga adalah Android background. Nah, ini biasanya ya digunakan nantinya untuk mengatur sebuah tampilan ya atau latar belakang pada sebuah tombol yang dapat mempercantik ya tampilan dari program yang kita rancang. Nah, kita nanti juga dapat ya menggunakan itu ada kode warna heksadesimal ya. Seperti ada kita bisa menggunakan sebuah angka ya kayak apa namanya pagar FF000 ya untuk warna merah ataupun bisa juga menggunakan pagar FFF ya dan lain sebagainya ya, yang nanti akan merujuk ke sebuah gambar dan Android SML untuk memberikan tampilan yang lebih menarik lagi. Kemudian yang keempat ini ada Android Text Color. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk menentukan warna teks yang akan ditampilkan di dalam sebuah tombol. Nantinya kita dapat ya menyesuaikan tampilan teks agar sesuai dengan desain aplikasi yang kita rancang gitu ya. Baik itu bisa warna putih, kemudian warna biru dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan program ya, program yang akan kita rancang uh, seperti apa nantinya. Kemudian yang kelima adalah Android Enable. Nah, ini ya, ini biasanya ya digunakan nantinya untuk mengontrol status interaksi sebuah tombol. Nah, jika kita menggunakan Android Enable ya diatur menjadi false, maka tombol akan dinonaktifkan ya sehingga nantinya si pengguna tidak dapat mengkliknya. Hal ini berguna dalam situasi di mana kita ingin mencegah si pengguna ya atau user melakukan suatu tindakan tertentu ya sampai kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya misal seperti ini ya. Ketika ya atau mungkin ingin kita mengaktifkan tombol kirim ya sampai semua tombol formulir diisi dengan benar maka
Dengan cara ini kita dapat meningkatkan pengalaman si pengguna ya dengan mencegah kesalahan yang mungkin terjadi akibat interaksi yang tidak diinginkan. Jadi itu ya gunanya fungsi dari Android Enable. Jadi sebelum si user yang mengklik sebuah tombol ya, dia akan memastikan dulu semua datanya sudah terisi dengan benar atau belum, maka tombol tersebut dia akan aktif. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, maka tombol tersebut belum bisa masih dikategorikan masih non aktif ya, belum bisa aktif ya nanti. Kemudian kita masuk ke poin keempat, ini ada radio button. Radio button ini digunakan ya ketika si pengguna dia harus memilih satu dari beberapa opsi yang tersedia. Nah, biasanya ini ditempatkan di dalam sebuah radio group. Nah, di sini ada beberapa atribut ya yang paling penting yang di dalam penggunaan untuk radio radio button. Ya, yang pertama adalah Android tag. Ini digunakan nantinya untuk memberikan sebuah label yang jelas ya untuk setiap radio button. Dan nantinya ini akan membantu si user yang memahami pilihan yang mereka buat. Misalnya, jika kita memiliki beberapa opsi, ya kita dapat menampilkan sebuah teks ya, seperti contohnya misalnya ada pilihan satu, pilihan dua, dan seterusnya. Sehingga pengguna nanti dapat dengan mudah mengenali apa yang akan mereka pilih. Kemudian yang kedua adalah Android Check-it ya. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk mengatur status awal dari sebuah radio button. Nah, apakah dalam keadaan terpilih atau tidak? Nah, apabila jika kita atur ke true, maka radio button akan ditampilkan sebagai pilihan yang aktif saat aplikasi akan dijalankan. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga ada Android button tint. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk mengubah warna lingkaran ya atau dot dari sebuah radio button. Nah, nantinya ini akan memberikan ya sebuah fleksibilitas ya dalam penyesuaian tampilan interface si pengguna ya. Dengan menggunakan button tint ini nanti kita dapat menyesuaikan ya warna tombol itu agar sesuai dengan tema aplikasi apa yang kita rancang gitu ya, baik itu warnanya seperti yang saya jelas sebelumnya kan ada kayak kita bisa menggunakan pagar 000 FF atau pagar FF gitu ya, sehingga nantinya program itu lebih menarik dengan ada beberapa warna pada tombol button nantinya. Kemudian yang keempat ini ada Android on click. Nah, ini biasanya ya digunakan nanti untuk menghubungkan interaksi ya, baik itu pengguna dengan logika dari si aplikasi. Nah, ketika si pengguna ya akan mengklik sebuah button, radio button yang nantinya metode yang ditentukan dalam atribut Android on click ini akan dipanggil gitu ya. Nah, kemudian memungkinkan kita nanti untuk menjalankan kode tertentu ya sebagai sebuah respon terhadap tindakan tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Jika kita memiliki metode yang bernama radio button klik, maka kita dapat menulis logika di dalam metode tersebut ya untuk menangani apa yang akan terjadi ya ketika radio button dipilih. Ya, seperti memperbarui tampilan, kemudian ada menyimpan pilihan pengguna atau nantinya melakukan navigasi ke layar yang lainnya. Nah, ini ya ada beberapa um, atribut yang paling penting di dalam penggunaan untuk radio button. Oke, kemudian kita masuk ke poin kelima ya, itu ada rating bar. Nah, rating bar ini ya di dalam widget UI ini akan menampilkan sebuah peringkat ya dari 1 hingga 5 bintang. Nah, pengguna nantinya ya dapat memberikan ya, memilih peringkat dengan mengetuk bintang di bagian bintang tersebut ya. Nantinya kita akan membuat sebuah widget yang memungkinkan pengguna untuk memberikan peringkat dengan rating bar dari si widget tersebut. Nah, di sini ya untuk rating bar ini ada beberapa apa namanya beberapa kriteria ya atau beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ya ada Android 6 star. Nah, ini nantinya ya untuk menentukan seberapa banyak bintang yang dapat dipilih ya oleh si pengguna ya saat memberikan sebuah rating. Misalnya seperti ini. Jika kita mengatur sebuah Android titik 2 6 star ya, step kelima nantinya pengguna akan melihat 5 bintang ya yang dapat mereka pilih ya. Yang merupakan itu format umum untuk sistem suatu pilihan di aplikasi ya. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat semua di berbagai macam aplikasi ya. Itu kan kalau kita belanja sesuatu dia ada muncul rating 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada Android rating. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk mengatur nilai awal ya yang akan ditampilkan pada rating bar ketika si aplikasi pertama kali dijalankan. Nah, dengan mengatur ya di coding nantinya itu ada Android rating ke 3.5 ya. Nantinya pengguna akan melihat
setengah ya dari bintang keempat terisi. Nah, ini akan menunjukkan bahwa penilaian awal adalah di antara 3 dan 4 bintang ya. Misalnya seperti ini. Jika kita ingin menunjukkan ya bahwa suatu produk atau layanan telah mendapat penilaian yang baik, maka kita bisa mengatur nilai ini ke angka yang lebih tinggi gitu ya. Lalu yang ketiga ada Android eh, indikator ya. Ini nantinya berguna ya ketika kita ingin menampilkan rating bar ya sebagai tampilan informasi ya tanpa memungkinkan pengguna untuk mengubah nilai rating tersebut. Nah, kita juga dapat mengatur ya di program nanti menggunakan Android titik dua indikator ke true ya yang akan membuat rating bar menjadi non interaktif. Ya artinya si user atau pengguna dia hanya bisa melihat rating ya yang ada tanpa kita dapat mengubahnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada Android Process Tint. Nah, ini nantinya akan memungkinkan si pengguna ya untuk menyesuaikan warna bintang yang terisi ya berdasarkan rating yang diberikan. Nah, dengan mengatur nanti di program ya itu ada Android titik Process Tint ya ke warna tertentu seperti kebanyakan umumnya itu ya di semua aplikasi itu menggunakan kuning cerah ya. Kalau kita di hexadecimal itu pagar FFEB3B ya kalau tidak salah seperti itu ya. Nantinya dengan menggunakan warna yang berbeda ya untuk bintang yang terisi dapat membantu menarik perhatian pengguna ya dan memberikan pengalaman visual yang lebih menyenangkan. Hal ini juga dapat digunakan ya, untuk menandai sebuah rating yang lebih tinggi ya dengan warna yang lebih cerah atau yang lebih menarik gitu ya. Nah ini adik-adik sudah sering menjumpai ya tentang pengisian sebuah rating. Jadi hampir semua aplikasi ya dia menggunakan warna kuning cerah. Nanti adik-adik juga bisa ya menggunakan warna yang lain ya, selain warna kuning cerah baik itu warna biru ataupun apapun itu. Tapi rata-rata semuanya dia menggunakan semua aplikasi ya dia menggunakan warna kuning cerah ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin keenam itu ada image button. Nah, image button ini merupakan suatu tombol ya yang nanti yang menggunakan sebuah gambar sebagai tampilan utamanya. Nah, ini akan berbeda ya dari button yang hanya menggunakan sebuah teks. Jadi, di sini image button ini ada penggabungan antara button dan image. Berarti di dalam button itu ada sebuah gambar gitu ya. Nah, di sini ada beberapa atribut yang penting ya di dalam penggunaan dari image button. Jadi yang pertama itu ada Android titik dua SRT ya. Nah, nantinya di sini dia akan menentukan sebuah gambar yang akan dilihat pengguna ya saat menggunakan dari image button. Nah, gambar yang dipilih ini harus relevan ya dengan fungsi tombol tersebut ya agar si pengguna dapat dengan mudah memahami tindakan yang akan dilakukan. Nah, kemudian pastikan betul ya gambar yang digunakan ini memiliki sebuah resolusi yang sesuai ya dengan berbagai ukuran layar sehingga nanti tampilannya tetap jelas dan menarik di semua perangkat gitu ya. Jadi kita pastikan betul button dan gambar itu harus sama ya, maksudnya fungsinya ya. Kalau kita betul itu mengandung unsur simpan, berarti kita bisa menggunakan gambar kayak disket dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua ini ada Android titik dua content description ya. Dan ini merupakan yang paling penting ya nantinya ini untuk meningkatkan sebuah aksesibilitas dari aplikasi kita gitu ya. Nantinya memungkinkan si pengguna dengan keterbatasan visual ya untuk memahami kira-kira fungsi tombol ini ya dengan lebih baik gitu ya. Ketika tombol tersebut ditekan, maka pembaca layar dia akan membacakan sebuah deskripsi ya, yang akan diberikan melalui sebuah atribut. Nah, contohnya biasanya pada tombol beranda, kemudian profil dan pesan yang untuk memberikan sebuah deskripsi ya, yang jelas tentang fungsi-fungsi dari masing-masing tombol tersebut itu. Jadi kita bisa apa ya istilahnya menjelaskan ya tombol ini apa nanti fungsinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Android titik background. Nah ini biasanya ya untuk mengatur latar belakang dari tombol ya ke transparan ya. Nantinya memungkinkan gambar yang ditampilkan pada image button menjadi fokus utama ya. Sehingga nantinya dia akan menciptakan sebuah tampilan yang lebih bersih dan menarik gitu ya. Nah dengan menggunakan latar belakang transparan nanti kita dapat menghindari ya sebuah gangguan visual yang nantinya mungkin yang akan ditimbulkan oleh warna atau pola latar ya belakang dari tombol tersebut sehingga nantinya si pengguna dapat lebih mudah mengenali fungsi tombol tersebut ya contohnya misal seperti ini ya. Kita dapat ya menggunakan latar belakang transparan ya pada tombol seperti tambahkan ke keranjang gitu ya di aplikasi belanja ya untuk menampilkan gambar produk yang ditampilkan pada suatu tombol nantinya. Kemudian ada Android on click.
Nah, ini nantinya akan memungkinkan kita ya untuk menghubungkan tindakan si pengguna ya, baik itu klik pada tombol nanti dan lain sebagainya. Nah, dengan cara ini nanti kita dapat ya menentukan apa yang harus terjadi ya ketika si pengguna mengklik tombol tersebut nantinya. Oke, kemudian kita masuk ke poin ketujuh. Ini ada checkbox ya, atau kotak centang ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini merupakan suatu values ya dari pada kategori untuk buton yang dapat dicentang atau tidak gitu ya. Dan ini biasanya ya digunakan untuk pilihan ya dua keadaan atau lebih ya, serta nanti dapat memilih satu checkbox secara bersamaan. Ya, checkbox ini ya atau kotak centang ini nantinya memungkinkan si pengguna untuk memilih satu ya atau beberapa opsi dari suatu kumpulan. Nah, biasanya checkbox ini harus menampilkan setiap opsi kotak centang di dalam suatu daftar vertikal. Ya, kemudian ini ada beberapa poin ya. Yang pertama ini adalah Android tag ini digunakan nantinya untuk memberikan sebuah label ya atau deskripsi yang jelas tentang apa yang diwakili oleh sebuah checkbox ya sehingga nanti si pengguna dapat memahami ya pilihan yang mereka buat nantinya. Kemudian yang kedua ada Android eh, check ya. Ini biasanya nanti memungkinkan kita ya untuk mengatur apakah checkbox ini akan dalam keadaan tercentang atau tidak ya ketika sebuah aktivasi atau aktivitas dimulai ya. Nah, pengaturan ini nanti akan berguna ya untuk menampilkan sebuah pilihan yang default ya kepada si pengguna kita ya yang dapat menggunakan sebuah nilai true untuk memulai checkbox ya di dalam keadaan tercentang atau tidak ya atau false untuk memulai suatu tindakan yang tidak tercentang nantinya. Lalu ada Android Click ini hampir sama juga ya prinsipnya. Kemudian ada Android Putontin juga iya bersama dengan yang konsep sebelum juga iya. Kemudian kita masuk ke event handling ya. Ini merupakan event handling ini ya di dalam Android Studio ini merupakan suatu proses ya untuk menangani interaksi pengguna ya dengan interface pengguna UI ya ketika si pengguna berinteraksi dengan elemen UI. Nah, seperti itu ada tombol, kemudian checkbox dan lain sebagainya. Nah, di Android dia akan menangkap sebuah event tersebut dan memanggil metode yang sesuai ya untuk menangani interaksi tersebut gitu ya. Kemudian ini ada cara kerjanya ya. Cara kerja dari heading ini ya. Event heading ini dalam Android ini merupakan suatu proses ya nantinya untuk menangani sebuah interaksi pengguna dengan interface pengguna UI ya. Ketika si pengguna berinteraksi dengan elemen UI seperti ada tombol apa namanya checkbox dan lain sebagainya. Nah, sini ada beberapa cara kerja dari event handling ya. Yang pertama, dia akan menyusun layout dengan view ya. Dalam aplikasi Android, UI akan disusun yang menggunakan object view ya. Setiap object view dia dapat menangkap event yang terjadi ya padanya setiap seperti sentuhan, klik atau perubahan status. Kemudian ada metode callback. Nah, ini ya kelas view ini akan menyediakan berbagai metode callback ya yang dipanggil oleh framework ya, framework Android ketika si event tertentu terjadi. Misalnya ketika pengguna menyentuh sebuah buton dan nanti metode onTouchEvent ini akan dipanggil ya. Metode ini memungkinkan kita nantinya untuk menentukan bagaimana aplikasi akan merespon interaksi tersebut. Lalu yang ketiga ada event listener. Nah, ini biasanya ya nanti Android akan menggunakan sebuah interface yang disebut dengan event listener ya untuk menangani sebuah interaksi si pengguna. Nah, event listener ini nanti akan memungkinkan ya kita untuk mendefinisikan beberapa tindakan ya yang harus dilakukan ketika event tertentu terjadi. Misalnya kita dapat ya menggunakan on click listener ya untuk menangani sebuah klik pada tombol. Jadi inti dari Apple ini adalah bagian paling penting ya di dalam sebuah pengembangan aplikasi Android yang nantinya akan memungkinkan sebuah interaksi ya yang bersifat responsif kemudian dinamis ya baik itu antara pengguna dan aplikasi. Nah, dengan menggunakan metode callback dan evaluation nantinya kita dapat dengan mudah untuk menangani berbagai jenis ya jenis interaksi pengguna ya dan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi kepada si pengguna dan untuk di aplikasi juga iya. Oke, nah kemudian kita akan membahas tentang beberapa praktikum yang ada di pertemuan keempat dan apa tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa gitu ya.